Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 10 dari mata kuliah Teori Akuntansi. Jadi, kelompok kami di sini akan membahas mengenai bab konsep pendapatan atau revenue. Baik, sebelum itu perkenankan saya untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Imelda Febianti Ulistiana dengan nomor induk mahasiswa 2020-12085. Yang kedua ada Maulida Ulia Kamila dengan nomor induk mahasiswa 2020-12156. Yang ketiga ada Ahmad Faradisal Ilmi dengan nomor induk mahasiswa 2020-12187. Dan yang ketiga ada Dimas Rahmatullah dengan nomor induk mahasiswa 2020-12188. Yang pertama, di sini ada definisi pendapatan. Tentunya ada banyak sekali teori dan juga ahli-ahli yang mendefinisikan mengenai definisi dari pendapatan ini. Namun dari kelompok kami di sini akan menyajikan atau menyebutkan 3 definisi pendapatan tersebut. Yang pertama ada dari APB 1970, yakni kenaikan kotor aktiva atau penurunan kotor hutang yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum yang berasal dari kegiatan perusahaan berorientasi laba yang dapat mengubah ekuitas pemilik. Yang kedua, ada dari FASB 1980 atau SFAC nomor 6, yakni aliran masuk atau kenaikan aktiva pada suatu entitas atau penurunan hutang atau kombinasi dari keduanya dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung secara terus-menerus pada entitas tersebut. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ada dari IAI, yakni PSAK nomor 23, yang menyebutkan bahwa arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya ada pendapatan dan untung atau gains. Di sini kami menyebutkan 2 definisi. Yang pertama, menurut SFAC nomor 6, gains adalah peningkatan dalam ekuitas atau aset bersih dari transaksi sampingan atau idental suatu entitas dan semua transaksi dari kejadian lain yang mempengaruhi entitas selain yang diakibatkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik. Yang kedua, ada dari FSHB yang mendefinisikan untung atau gains ini sebagai kenaikan aktiva sekaligus menaikkan modal yang berasal dari transaksi simpangan atau insidentil atau transaksi atau peristiwa lain yang bukan berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa. Nilai tukar tersebut menunjukkan ekuivalen kas atau nilai diskonto tunai dari utang yang diterima. Jika yang kedua menurut IAI. IAI memberikan ketentuan mengenai pengukuran pendapatan yang dinyatakan dalam standar akuntansi keuangan yang isinya sebagai berikut. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antar perusahaan pembeli atau pemakai perusahaan tersebut. Jumlah tersebut dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat. Selanjutnya yaitu pembentukan dan realisasi pendapatan. Yang pertama, pembentukan pendapatan atau earning process. Earning process adalah suatu konsep yang menjelaskan proses terjadinya pendapatan. Jadi, proses pembentukan pendapatan dimulai dari kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Untuk gambarnya bisa dilihat di slide tersebut, dan kalau untuk di buku bisa dilihat pada halaman 331. Menurut Patton dan Littleton pada tahun 1940, konsep pembentukan pendapatan tersebut didukung oleh konsep upaya dan hasil. Cost dianggap sebagai upaya yang dimaksudkan untuk menciptakan suatu hasil berupa pendapatan.
Materi selanjutnya yaitu realisasi pendapatan. Konsep realisasi berbeda dengan konsep pembentukan pendapatan. Realisasi merupakan teknik akuntansi yang dijadikan dasar untuk menandai pengakuan pendapatan. Diterimanya kas atau kesanggupan membayar dari pihak pembeli merupakan proses realisasi pendapatan. Dengan demikian, proses realisasi pendapatan ditandai oleh dua kejadian berikut. 1. Adanya kepastian perubahan produk menjadi bentuk aktiva lain atau potensi jasa melalui kegiatan penjualan yang sah. 2. Diperolehnya aktiva lain atau biasanya aktiva lancar sebagai pengasahan terhadap transaksi penjualan tersebut. Dari kedua kejadian di atas, dapat dikatakan bahwa proses realisasi pada dasarnya merupakan penegasan terhadap proses pembentukan pendapatan. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Konsep pembentukan dan realisasi pendapatan memiliki peranan yang penting dalam pengakuan pendapatan. Saat pengakuan pendapatan merupakan penuturan yang sangat kritis, kesalahan dalam penentuan saat pengakuan pendapatan akan mempengaruhi kebenaran dan kewajaran laba periodik. Secara umum, ada dua kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan. Yang pertama yaitu telah terrealisasi, yaitu bila telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas, atau ada kepastian akan segera terrealisasi di mana barang hasil pertukaran dapat segera diubah atau dikonversi menjadi kas atau klaim untuk menerima kas. Syarat barang yang mudah dikonversi adalah syarat pertama yaitu memiliki harga per unit yang pasti dan barang tersebut tidak terpengaruhi oleh perubahan bentuk dan ukuran barang, misalnya logam mulia. Syarat kedua yaitu mudah dijual tanpa memerlukan biaya yang besar. Kedua, pendapatan telah terbentuk atau earned, yaitu bila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai. Presentasi dari rekan saya. B. Saat pengakuan pendapatan. Dengan memperhatikan konsep dan kriteria pengakuan pendapatan yang telah dibahas di atas, berikut ini akan dibahas saat pengakuan pendapatan yang umum digunakan dalam praktik. 1. Pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Pendapatan dapat diakui selama kegiatan produksi, meskipun produk yang dihasilkan perusahaan masih dalam proses produksi. Prosedur yang digunakan adalah persentase penyelesaian. Cara ini umumnya dijumpai pada perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek yang memakan waktu beberapa periode akuntansi. Misalnya, perusahaan kapal, lokomotif, gedung, jalan raya, dan sebagainya. Yang kedua, pendapatan diakui saat produk selesai. Pengakuan pendapatan atas dasar produk selesai biasanya dianggap tepat untuk industri pertambangan dan pertanian, seperti emas, timah, gandum, dan sebagainya. Pada jenis usaha ini, umumnya produk yang dihasilkan memiliki harga yang sudah pasti dan pemasarannya terjamin. Dengan demikian, apabila produk tertentu dapat dipastikan akan terjual dengan harga tertentu, maka pendapatan yang diakui pada saat selesainya produksi ada. Yang ketiga, pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Pada kebanyakan perusahaan, pengakuan pendapatan pada saat penjualan merupakan dasar yang paling jelas dan objektif daripada dasar pengakuan yang lain. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan didasarkan pada alasan yang mengarah pada pengertian dan konsep pendapatan seperti yang diajukan Patton dan Littleton tahun 1940 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan merupakan jumlah nominal dalam dolar yang menyatakan produk akhir operasi perusahaan. Oleh karena itu, harus diakui dan diukur pada tingkat atau titik kegiatan yang menentukan dalam aliran kegiatan operasi perusahaan. Pendapatan harus benar-benar terjadi dan didukung dengan timbulnya aktiva baru yang sah. Sebaiknya berupa kas atau piutang. Selanjutnya, yang keempat, pengakuan pendapatan pada saat kas diterima. Dalam hal tertentu, ketidakpastian yang besar mengenai pengumpulan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa,
Pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai saat diterimanya kas. Pengakuan pendapatan dengan cara demikian terpaksa dilakukan karena kriteria realisasi tidak seluruhnya terpenuhi, terutama dalam hal pengukuran pendapatan. Selanjutnya, pendapatan menurut IFRS. IFRS memberikan kriteria pengakuan pendapatan di IAS 18. Kriteria itu berbeda tergantung apakah pendapatan tersebut berhubungan dengan penjualan barang atau penyediaan jasa. Dua kriteria itu berbeda karena sifat barang dan jasa berbeda secara mendasar. A. Penjualan barang. Paragraf 14 IAS 18 memberikan kriteria pengakuan pendapatan dalam penjualan barang sebagai berikut. Pendapatan dari penjualan harus diakui jika kondisi ini terpenuhi. A. Entitas telah mengalihkan kepada pembeli risiko signifikan dan kepemilikan barang tersebut. Entitas tidak lagi menahan keterlibatan manajerial sampai pada tingkat di mana diasosiasikan dengan kepemilikan barang ataupun tidak memiliki kontrol terhadap penjualan barang tersebut. C. Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal atau reliable. D. Kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang dikaitkan dengan transaksi akan mengalir ke entitas. E. Biaya yang muncul dalam transaksi tersebut dapat diukur secara handal atau reliable. Selanjutnya, B. Penyediaan jasa. Paragraf 20 dan 26 IAS 18 memberikan kriteria pengakuan pendapatan dari penyediaan jasa jika outcome transaksi meliputi penyediaan jasa dapat diestimasi secara handal. Maka pendapatan yang berkaitan dengan transaksi harus diakui dengan dasar tingkat penyelesaian. Transaksi tersebut pada akhir periode pelaporan atau outcome dari transaksi dapat diestimasi secara handal jika memenuhi kondisi sebagai berikut. A. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara handal. B. Adalah mungkin bahwa manfaat ekonomis yang berkaitan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas. C. Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara handal. D. Biaya yang muncul untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur secara handal. E. Pada paragraf 26, jika outcome transaksi penyediaan jasa tidak dapat diestimasi dengan handal, maka pendapatan hanya akan diakui sejauh biaya yang diakui akan ditutup atau recoverable. C. Pengakuan pendapatan saat produksi adalah mungkin mengakui pendapatan saat produksi, terutama pada produk pertanian. IAS 41 menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan dan dari produksi pada saat tanggal panen. Hal ini juga berlaku pada produksi mineral atau tambang yang secara luas diperdagangkan di pasar komoditas seperti emas, perak, dan baja. Perusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat produksi seperti diatur dalam IAS 18 dengan cara menjual lewat forward kontrak untuk menyerahkan barang di masa datang dengan harga jual tetap atau fixed.